Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah kembali mendengarkan Sahroni. Semoga kalian yang sedang mendengar dalam keadaan sehat, selamat, dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Sebelum cerita ini dimulai, saya sampaikan terlebih dahulu bahwa kisah yang akan kalian dengar adalah fiksi semata. Nama tempat, tokoh, dan kejadian di dalamnya hanyalah hasil rekaan untuk hiburan malam kalian. Kalau ada kemiripan dengan kejadian nyata, itu murni kebetulan belaka. Dan malam ini, Sahroni akan membawa kalian ke sebuah gang sempit di kota Medan, pada tahun 1990-an, ketika rumah kontrakan masih bisa ditempati keluarga besar dengan biaya yang tak terlalu mencekik, ketika anak-anak masih bermain di lorong tanpa takut mobil melaju kencang, dan ketika orang-orang masih saling mengenal dari suara batuk, suara sandal, juga suara panci yang jatuh dari dapur tetangga. Tapi di lorong itu ada satu rumah. Satu rumah kontrakan yang selalu kosong. Dan orang-orang menyebutnya dengan suara pelan, seolah kalau terlalu keras mengucapkannya, rumah itu bisa mendengar. Rumah kontrakan lorong 13. Pada awalnya, rumah itu tampak seperti rumah biasa. Bentuknya memanjang ke dalam, berdinding papan yang sudah tua, sebagian dicat biru muda yang sudah memudar. Atap sengnya berderit kalau angin malam datang dari arah pasar. Di depannya ada teras kecil, cukup untuk satu bangku panjang dan rak sandal. Di samping rumah, menempel gang sempit selebar 2 motor yang berpapasan pun harus saling mengalah. Ujung gang itu buntu, berakhir pada tembok tua yang ditumbuhi lumut dan tanaman liar. Karena posisinya yang masuk jauh ke dalam lorong, rumah itu nyaris tak terlihat dari jalan utama. Hanya orang yang tahu, atau yang sengaja mencari, yang akan menemukannya. Gang itu dinamai warga sebagai lorong 13. Kenapa 13? Tidak ada yang benar-benar tahu. Ada yang bilang karena jumlah rumah di sana 13 sejak dulu. Ada yang bilang karena penghuni pertama meninggal di hari ke-13 setelah pindah. Ada pula yang berkata angka itu cuma kebetulan, tapi kebetulan yang terlalu sering menyisakan rasa tidak enak di dada. Yang jelas, rumah itu punya kebiasaan aneh. Setiap keluarga baru yang menempati rumah itu, tak pernah bertahan lebih dari 3 bulan. Awalnya 1 bulan, lalu berkurang menjadi 2 minggu, kemudian tinggal hitungan hari. Bukan karena kontrak habis. Bukan karena pemilik rumah mengusir. Mereka pergi sendiri, dengan mata cekung, wajah pucat, barang seadanya, dan cerita yang tak pernah selesai mereka ucapkan. Yang sempat bertahan, biasanya memilih diam. Yang tidak sempat diam, malah menghilang entah kemana. Warga sekitar tahu rumah itu menyimpan sesuatu. Tapi seperti banyak hal di kampung-kampung tua, rasa takut sering kalah oleh kebutuhan. Orang-orang tetap melintas di depan rumah itu, tetap menjemur pakaian di halaman sempitnya, tetap menyapu daun mangga yang jatuh, tetap menjual gorengan di ujung gang. Mereka hanya punya satu cara untuk menghadapi hal yang tak masuk akal, berpura-pura biasa. Udah biasa, kata orang tua di warung kopi dekat mulut lorong. Nanti juga betah sendiri, kalau nggak keburu dibawa. Kalimat itu diucapkan seperti candaan, tapi tak pernah ada yang benar-benar tertawa. Dan pada suatu sore yang gerah, sebuah keluarga muda dari kampung datang ke lorong 13. Mereka datang dengan gerobak kecil, 2 tas besar, 1 sepeda tua, dan harapan yang masih utuh. Suaminya bernama Amir. Usianya sekitar 31 tahun, badan sedang, kulit sawo matang, wajahnya tampak lelah oleh pekerjaan serabutan yang berpindah-pindah. Istrinya bernama Salmah, perempuan lembut yang matanya selalu tampak waspada, seakan ia terbiasa menahan banyak hal sendiri. Mereka membawa 2 anak, Rudi, anak laki-laki berusia 8 tahun yang tak bisa diam, dan Lilis, adiknya yang baru 5 tahun, pendiam dan suka memeluk boneka kain lusuh yang telinganya satu sudah robek. Mereka bukan orang kota. Mereka pindah dari kampung di pinggir Medan demi menghemat biaya hidup. Di kampung, sewa murah memang ada, tetapi pekerjaan sulit. Amir mendengar ada kontrakan kecil di kota yang bisa dibayar bulanan dengan harga jauh lebih ringan dibanding tempat lain. Lorong 13 disebut oleh seorang kenalan sebagai tempat lumayan, dekat pasar, dekat bengkel, dekat angkutan umum, dan yang paling penting, murah. Mereka tidak tahu kenalan itu tertawa aneh saat menyebut alamatnya. Mereka juga tidak tahu kenalan itu sudah beberapa kali hendak mengingatkan, lalu batal karena melihat wajah Amir yang begitu berharap. Rumahnya di gang dalam, kata kenalan itu. Kalau malam, jangan banyak keluar. Amir mengangguk, lebih sibuk menghitung uang di sakunya daripada menangkap nada suara orang itu. Hari pertama mereka datang, rumah itu tampak sunyi.
Tidak ada suara televisi, tidak ada suara radio, tidak ada ayam di halaman, tidak ada orang tua duduk di teras. Hanya pintu depan berwarna coklat tua dengan kunci yang sedikit berkarat, dan jendela-jendela kecil yang kaca depannya kusam seperti habis dilapisi debu minyak. Pemilik rumah, seorang lelaki kurus berkumis tipis yang dipanggil Pak Marbun, menyerahkan kunci tanpa banyak bicara. Wajahnya datar, mata cekung, dan tangannya dingin saat berjabat. "Kalau ada apa-apa, bilang saja," katanya singkat. Salma hendak bertanya mengapa rumah di gang sempit itu begitu murah, tetapi kalimat itu tak jadi keluar. Ada sesuatu pada tatapan Pak Marbun yang membuatnya menelan kembali kata-kata. Malam pertama mereka lalui dengan kelelahan biasa. Mereka membersihkan lantai, merapikan tikar, menggantung pakaian, menyusun panci, dan menata kasur di ruang tengah. Rumah itu terdiri dari satu ruang tamu kecil, 2 kamar, dapur di belakang, dan kamar mandi di luar, menempel pada tembok belakang yang lembab. Kamar mandinya sederhana, hanya tembok semen kasar, gentong air, ember, dan gayung aluminium yang penyok di bagian pinggirnya. Kalau malam, untuk ke sana, mereka harus keluar lewat pintu belakang, menyusuri lantai tanah yang sedikit becek, lalu menyalakan lampu minyak kecil yang dibiarkan tergantung di paku tembok. Bagi keluarga dari kampung, itu bukan masalah besar. Mereka pernah hidup lebih susah. Rudi bahkan senang karena rumah itu punya lorong yang bisa dipakai bermain. Di siang hari, ia berlarian dengan anak-anak tetangga yang sesekali melintas. Ada anak tukang sayur, anak penjual es lilin, dan anak laki-laki berkulit legam yang selalu membawa kelereng di kantong celananya. Mereka bermain peta umpet, main gundu, atau sekadar duduk di tepi got kecil sambil melempar batu ke arah kaleng bekas. Salma, seperti ibu-ibu lainnya, akan pergi ke pasar tradisional setiap pagi. Pasar itu tidak jauh, hanya sekitar 10 menit naik becak motor. Pasar tradisional di Medan pada masa itu masih penuh suara. Pedagang ikan berteriak, ibu-ibu menawar dengan tangan di pinggang, tukang daging memotong tulang dengan bunyi ceklik yang tegas, dan aroma rempah, keringat, serta sayur basah bercampur menjadi satu. Salma suka pasar itu karena di sana ia bisa menukar rasa rindu kampung dengan bau daun jeruk, lengkuas, dan cabai merah segar. Pagi-pagi ia membeli ikan, tempe, gulai ikan patin, sayur asem, dan sesekali daging kalau uang Amir sedang lumayan. Di rumah, ia memasak dengan tekun. Aroma tumisan bawang, serai, dan santan sering mengambang keluar dari jendela dapur, membuat anak-anak tetangga ikut lapar. Pada siang hari, rumah itu tampak benar-benar biasa. Amir kadang bekerja membantu di bengkel dekat jalan besar, kadang ikut bongkar muat barang di pasar, kadang menjadi pengantar barang bila ada tetangga yang butuh. Sore hari, ia pulang dengan keringat di punggung dan kantong yang tidak selalu penuh, tetapi cukup untuk membuat mereka bertahan. Rudi belajar mengeja dari koran bekas. Lilis tidur siang sambil memeluk boneka. Salma mencuci baju di ember besar, menjemur pakaian di tali yang dibentangkan antara tiang teras dan pohon mangga tetangga. Hidup mereka, walau sederhana, terasa cukup. Setidaknya begitu sampai malam pertama datang. Malam itu udara Medan terasa berat. Awan menggantung rendah, angin dari luar tidak benar-benar dingin, hanya lembab dan penuh bau tanah basah. Setelah makan malam, Amir mematikan lampu ruang tengah karena mereka hendak tidur. Listrik di lorong itu memang sering hidup mati, dan di rumah kontrakan seperti itu, orang terbiasa menghemat lampu. Mereka tidur di ruang tengah karena kamar belakang belum sempat dibersihkan sepenuhnya. Malam baru lewat sedikit ketika Salma terbangun karena suara aneh. Srek srek srek. Suara sapu lidi menyapu lantai. Pelan. Teratur. Seperti seseorang sedang membersihkan ruangan di atas kepala mereka. Salma membuka mata. Ia menahan napas. Rumah ini memang 2 lantai? Ia mencoba mengingat. Dari luar, bangunannya terlihat seperti 1 lantai. Namun suara itu jelas berasal dari atas. Ada lantai kayu berderit pelan di sela suara sapu. Suara itu berjalan dari sisi kiri ke kanan, lalu berhenti, lalu kembali menyapu lagi. Salma menoleh ke Amir. Suaminya tidur miring, punggungnya naik turun. Ia hendak mengguncang bahunya ketika suara lain muncul. Krek, krek, krek. Seperti kursi goyang tua yang diduduki seseorang dan digerakkan perlahan. 1 kali maju. 1 kali mundur. 1 kali maju. 1 kali mundur. Di lorong yang gelap, bunyi itu terdengar lebih mengerikan daripada jeritan.
Salmah menelan ludah. Rambut di tengkuknya meremang. Ia memandang ke arah pintu kamar. Jaraknya hanya beberapa langkah, tetapi terasa seperti di ujung dunia. Lalu dari arah dapur, tercium bau masakan gulai. Bukan bau sisa makan malam mereka. Bau gulai yang baru matang, yang santannya masih hangat, bawang merahnya masih wangi, dan daun jeruknya masih segar teraduk dalam kuah. Bau itu merayap masuk ruang tengah dengan pelan, menyusup ke hidung, ke tenggorokan, lalu mengendap di dada. Padahal kompor di dapur sudah mati. Salmah duduk tergesa. Jantungnya berdebar keras. Ia memanggil Amir pelan, namun suaranya seperti tercekat di mulut. Suaminya terjaga saat itu juga, mungkin karena merasakan perubahan pada udara. "Kenapa?" bisik Amir. Salmah menunjuk ke arah dapur dan menatap langit-langit. Amir mendengarkan. Srek-srek. Krek-krek. Bau gulai makin tajam. Wajah Amir berubah, tetapi ia berusaha tenang. Ia mengambil senter kecil yang disimpan di samping tikar dan menyorot ke arah pintu dapur. Cahaya senter menembus gelap, memantul pada dinding papan yang lembab. Tidak ada siapa-siapa. Tidak ada asap, tidak ada api, tidak ada panci di atas kompor. Namun suara sapu itu masih terdengar dari atas. Amir bangkit pelan. "Biar saya lihat," katanya. "Jangan," Salmah menahan lengan suaminya. "Jangan keluar malam begini." Amir menoleh pada anak-anak yang masih tidur. Rudi bergerak sedikit, lalu diam. Lilis berbaring miring dengan boneka di dada. Srek-srek. Bunyi itu berhenti. Mendadak sunyi. Lalu dari lantai atas terdengar langkah kaki. Langkah kaki yang berat, perlahan, seolah seseorang berhenti tepat di atas kepala mereka, menunduk, lalu menggeser beban tubuhnya ke sisi lain. Amir mengangkat senter ke langit-langit. Tak ada apa-apa selain papan tua yang dihitamkan usia. Kemudian terdengar suara seorang perempuan batuk. Batuknya pendek, kering, lalu diikuti suara sendok jatuh ke piring. Kelang. Salmah memejamkan mata. Amir menarik napas panjang, lalu seperti orang yang sedang menyangkal rasa takutnya sendiri, ia membuka pintu depan dan keluar ke teras. Dari situ ia melihat gang kosong. Lampu jalan paling dekat hanya satu, cahayanya kuning redup dan berkerlip seperti hampir padam. Di ujung lorong, rumah-rumah tetangga tertutup rapat. Tidak ada siapapun. Ia menoleh ke atas. Rumah itu tak punya lantai 2. Bagian atas yang ia lihat hanyalah atap seng dan rangka kayu, miring sedikit ke arah belakang. Amir mematung. Bau gulai tiba-tiba hilang begitu saja, seperti disedot oleh gelap. Keesokan paginya, Amir bertanya kepada tetangga sebelah, seorang ibu tua yang dipanggil Mak Umi, apakah rumah itu pernah punya lantai atas. Mak Umi menatapnya lama sekali sebelum menjawab. Kalau malam dengar suara begitu, tanyanya balik. Amir diam. Mak Umi menghela napas, lalu mengusap ujung kainnya dengan jari yang keriput. Udah biasa, katanya. Nanti juga betah sendiri, kalau nggak keburu dibawa. Amir tertawa kecil, memaksa suasana menjadi ringan. Dibawa siapa, Mak? Mak Umi tidak ikut tertawa. Yang tinggal di atas sana, jawabnya pelan. Dan sejak pagi itu, Amir mulai mencurigai ada sesuatu yang sengaja tidak diberitahukan kepadanya. Tetapi kehidupan terus berjalan. Hari-hari berikutnya, keluarga itu tetap berusaha menyesuaikan diri. Rudi mulai akrab dengan anak-anak gang, bermain di depan rumah saat sore. Lilis juga kadang ikut, tetapi ia lebih sering duduk di tangga teras sambil mengamati kucing liar yang lewat. Salmah tetap pergi ke pasar. Amir tetap bekerja. Rumah itu, kalau siang, masih tampak seperti rumah murah biasa yang hanya butuh sedikit perbaikan. Masalahnya, setiap malam selalu ada hal yang tidak beres. Sapu lidi menyapu lantai atas. Kursi goyang bergerak sendiri. Pintu dapur terbuka sedikit lalu tertutup lagi. Ada bunyi piring dicuci padahal tak ada air yang mengalir. Kadang terdengar anak kecil tertawa dari kamar belakang yang kosong. Kadang ada bau kopi hitam, padahal tak ada siapapun yang menjerang air. Mereka mencoba mengabaikannya. Amir bahkan sempat berkata, mungkin rumah itu memang lantainya bergetar karena rangka kayu tua, mungkin angin dari celah papan membuat suara, mungkin tetangga sebelah punya radio tua yang suaranya bocor.
Namun semua penjelasan itu cepat runtuh ketika suatu malam Rudi bangun sambil menangis. "Ada orang di atas kasurku," katanya ketakutan. Salmah langsung memeluk anaknya. Amir menyalakan lampu. Rudi menunjuk ke sudut tikar, ke arah tempat ia tidur tadi. "Orang tua?" kata Rudi sambil gemetar. Dia duduk. Dia lihat aku. Tidak ada siapapun di ruangan itu. Tapi sejak malam itu, Rudi mulai berubah. Anak yang tadinya riang menjadi sering diam. Ia tak lagi berani bermain terlalu jauh dari pintu rumah. Di siang hari ia masih tertawa dengan teman-temannya, tetapi begitu menjelang sore, ia akan pulang sendiri dan duduk di dekat ibunya. Kalau ditanya kenapa, ia hanya menjawab, "Enggak apa-apa." Lilis malah lebih aneh lagi. Anak kecil itu tiba-tiba sering mengantuk berat pada jam-jam tak biasa. Kadang ia bangun dengan mata kosong, lalu berjalan ke dapur sendirian. Sekali dua kali Salmah menemukannya berdiri di depan kompor mati sambil menatap kuali kosong. "Lilis, ngapain?" Lilis menoleh perlahan. "Dengar mama masak," katanya. Padahal Salmah saat itu sedang mencuci di belakang. Bulu kuduk Salmah meremang, tetapi ia selalu mengusir rasa takut itu dengan doa pendek dan pekerjaan rumah yang menumpuk. Ia tak ingin menganggap rumah murah itu membawa kutukan. Orang-orang kampungnya dulu juga sering bilang, jangan terlalu banyak memikirkan hal buruk, nanti jadi buruk betulan. Namun ada satu malam yang membuat semuanya berubah. Malam itu hujan turun deras sejak Isya. Gang sempit menjadi becek. Air mengalir di sisi rumah, membawa daun dan sampah plastik. Setelah makan malam sederhana, Salmah menidurkan anak-anak lebih awal. Amir duduk di ruang tengah sambil memperbaiki sandal menggunakan paku kecil. Hanya ada lampu temaram dan suara hujan memukul seng. Tiba-tiba terdengar ketukan dari luar pintu. Tok! 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 Amir mengangkat kepala. Ketukan itu datang lagi, 3 kali, pelan, rapi. Salmah bangun dari tikar. "Siapa?" Tidak ada jawaban. Amir menyalakan lampu teras dan membuka pintu sedikit. Di luar tidak ada siapapun. Hanya hujan, gang kosong, dan air mengalir ke selokan yang sempit. Ia hendak menutup pintu ketika melihat sesuatu di lantai depan teras. Ada jejak kaki basah. Bukan satu. Banyak. Jejak itu berasal dari luar gang, menuju teras, lalu berhenti tepat di depan pintu. Seakan ada orang yang berdiri di sana dengan kaki tanpa sandal. Masalahnya, jejak itu bukan jejak manusia biasa. Bentuknya terlalu panjang di bagian tumit, terlalu sempit di bagian depan, dan di sela jari-jarinya tampak seperti bekas kuku. Salmah datang berdiri di belakangnya. "Apa itu?" Amir belum sempat menjawab ketika dari atas rumah terdengar suara langkah. Bukan satu orang. Banyak. Langkah-langkah itu berjalan perlahan, bergeser, lalu berhenti tepat di atas mereka. Krek, krek, krek. Seperti lantai kayu sedang diinjak oleh beberapa kaki yang berat. Lalu suara perempuan itu muncul lagi. Suara yang sama seperti sebelumnya, tapi kali ini lebih jelas. Sudah ada yang baru. Salmah menutup mulut. Amir membeku. Ia menatap atap seng seakan bisa menembusnya dengan mata. "Siapa di sana?" teriaknya. Tak ada jawaban. Hanya suara hujan. Namun dari balik pintu belakang, dari arah dapur, bau gulai kembali keluar. Kali ini lebih kuat. Seperti kuah santan yang mendidih di atas api besar. Aroma itu menyebar ke seluruh rumah dalam hitungan detik. Dan dari kamar belakang yang kosong, terdengar anak kecil tertawa. Lilis yang baru bangun langsung menangis keras. Malam itu mereka tidak tidur. Amir mengambil golok dapur dan berjalan dari satu ruangan ke ruangan lain. Ia memeriksa setiap sudut, memeriksa bawah meja, memeriksa belakang lemari, memeriksa kamar mandi luar. Tidak ada siapapun. Namun setiap kali ia berpaling, ia merasa ada yang berdiri di belakangnya. Salmah memeluk anak-anak sambil berdoa tanpa henti. Rudi menangis pelan, menyembunyikan wajah di bahu ibunya. Lilis terus menunjuk ke arah ruang tengah. "Ada bapak?" katanya serak. "Duduk." Amir menoleh cepat. Tidak ada siapapun di kursi tua dekat jendela. Tapi sesaat kemudian kursi itu bergerak sendiri. Krek.
Maju sedikit. Lalu mundur. Amir mundur 2 langkah. Di momen itulah ia sadar, ini bukan lagi sekadar rumah tua. Ini bukan sekadar gang yang angker. Ada sesuatu di dalam rumah ini yang memang menunggu, bukan untuk menakuti, tetapi untuk mengambil. Dan sesuatu itu tampaknya sudah memilih mereka. Keesokan harinya, Amir memutuskan bertanya lebih jauh kepada warga lorong. Ia mendatangi warung kopi di mulut gang, tempat para lelaki tua biasa duduk sambil main domino dan bicara pelan tentang dunia yang mereka tidak lagi percaya. Di sana ada Pak Sabar, juru becak, dan seorang pria tua bernama Pak Deli yang terkenal suka tahu banyak hal tapi bicara sedikit. Begitu Amir menyebut rumah kontrakan itu, suasana warung mendadak hambar. Seseorang menaruh gelas kopi terlalu keras di meja. Seseorang lain pura-pura menatap jalan. "Apa memang ada apa di rumah itu?" tanya Amir. Pak Sabar menatap ujung rokoknya. "Kau sudah tinggal berapa hari?" "2 minggu. Pak Deli berdeham. "Masih cepat kau datang tanya. Biasanya yang lama justru tak sempat tanya." Amir mulai kesal. "Saya datang bukan mau main-main. Anak saya takut malam-malam. Istri saya juga tak bisa tidur." Pak Sabar menatapnya, lalu berkata dengan suara yang tak tinggi namun cukup membuat semua yang ada di warung berhenti mendengarkan. "Dulu rumah itu milik seorang perempuan. Namanya tak banyak orang ingat. Ada yang bilang dia janda, ada yang bilang dia perawatan orang sakit, ada juga yang bilang dia tukang masak di rumah besar yang dibakar masa perang." Amir diam. "Bukan mati biasa," lanjut Pak Sabar. "Dia mati bersama orang-orang tinggal bersamanya?" Amir mengerutkan kening. Pak Deli mengangguk pelan. "Banyak yang masuk, tak semua keluar sebagai orang yang sama." Amir ingin membantah, tetapi Pak Sabar sudah lebih dulu berkata, "Kalau malam kau dengar sapu lidi, itu artinya dia sedang membersihkan lantai. Kalau ada bau gulai, itu artinya dia sedang masak untuk tamu baru. Kursi goyang itu tandanya dia sedang menunggu. Dia suka menunggu orang yang capek. Orang yang pindah dari kampung. Orang yang butuh murah." Amir menelan ludah. "Kenapa rumah itu dibiarkan?" tanyanya. Pak Deli menyeringai tipis tanpa humor. "Karena orang butuh rumah. Dan rumah yang murah bisa membuat manusia lupa bertanya kenapa murah." Amir pulang dengan kepala penuh suara. Sepanjang jalan ia merasa gang lorong 13 lebih sempit daripada sebelumnya. Dinding rumah-rumah seperti menjorok ke arahnya. Jemuran tetangga tampak seperti tangan-tangan yang saling menggantung. Angin yang lewat membawa aroma tanah lembab bercampur sesuatu yang mirip santan basi. Di rumah, Salma sedang menyiapkan makan siang. Wajahnya pucat. Rudi duduk diam. Lilis tertidur di tikar. Amir menceritakan apa yang didengarnya, tapi Salma hanya menatapnya lama. "Aku juga dengar," katanya pelan. "Apa?" Dari kamar belakang. Salma menelan ludah. Ada suara orang mandi. Padahal kamar mandi luar kosong. Amir langsung menoleh ke pintu belakang. Ia mendadak merasa marah pada dirinya sendiri karena tidak pergi dari rumah itu sejak awal. Tetapi uang kontrakan sudah dibayar, barang-barang sudah dibongkar, dan pekerjaan tak memberi banyak pilihan. Dalam hidup orang kecil, ketakutan sering kalah oleh kebutuhan makan. Malam berikutnya, mereka mencoba tidur dengan lampu menyala. Namun justru malam itu rumah menjadi lebih berisik. Ada suara air menetes dari langit-langit. Suara sendok mengaduk panci. Suara orang bersenandung pelan, sangat pelan, seperti nyanyian ibu menidurkan anak. Kemudian bau gula itu muncul lagi, lebih pekat, lebih menggigit, seolah berasal dari daging yang direbus terlalu lama bersama darah dan daun salam. Amir akhirnya memberanikan diri membuka pintu kamar belakang. Di sana gelap. Ia menyorotkan senter. Dapur kosong. Kompor mati. Panci terbalik. Tetapi di atas meja kayu, ada satu piring berisi nasi putih hangat, satu mangkuk kuah kuning, dan sepotong ikan yang masih mengeluarkan uap tipis. Amir terhuyung mundur. Salmah menjerit kecil. Rudi menangis. Lilis justru berdiri terpaku, matanya menatap piring itu dengan wajah kosong. Dan dari ujung dapur, seorang perempuan tua muncul. Ia tidak berjalan. Ia seperti muncul dari bayangan yang tadinya memang sudah ada di situ. Pakaiannya baju kebaya lama,
Warnanya pudar menjadi coklat keabu-abuan. Rambutnya disanggul rendah, namun beberapa helai jatuh menutupi pipi yang tampak cekung. Wajahnya pucat, bibirnya kering, dan matanya hitam seperti lubang sumur. Yang paling mengerikan, ia sedang membawa sapu lidi. Ia memandang mereka satu persatu, lalu tersenyum. Bukan senyum manusia. Sudah makan? Suaranya serak, seolah berasal dari tenggorokan yang penuh tanah. Salmah pingsan. Amir mengangkat golok. Pergi. Perempuan itu menoleh sedikit, seolah golok di tangannya hanya mainan dapur. Ia menggerakkan sapu lidinya perlahan ke lantai. Srek, 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 suara sapu itu bergema seperti nyanyian kematian. Rumah ini cuma singgah, katanya. Kalau kalian bertahan, kalian ikut tinggal. Amir menggertakkan gigi. Ini rumah sewaan. Kami bayar. Perempuan itu tertawa kecil, dan tawa itu membuat lampu minyak di ruang tengah berkedip-kedip. Bayar, katanya. Semua yang masuk ke sini membayar. Ada yang bayar dengan takut. Ada yang bayar dengan badan. Ada yang bayar dengan nama. Rudi merapat ke kaki ayahnya. Lilis tiba-tiba melangkah maju. Bibi, katanya pelan, aku lapar. Semua membeku. Amir menoleh cepat ke anaknya. Lilis, jangan bicara. Namun perempuan tua itu justru mengulurkan tangan, wajahnya berubah lembut seperti nenek yang hendak memberi permen. Anak baik, bisiknya. Kemarilah. Salmah yang baru sadar langsung melolong sambil memeluk Lilis. Amir maju 2 langkah, lalu dunia sekelilingnya seperti berputar. Lampu mati. Gelap. Dalam gelap itu terdengar suara langkah-langkah di atas atap, banyak sekali, berlarian pelan seperti orang tak sabar, lalu terdengar kursi goyang berderit. Krek, krek, krek. Dan di sela semua suara itu, seorang laki-laki tua berkata dari arah langit-langit, masih ada satu yang belum sadar. Amir menoleh. Bukan di atas. Di sampingnya. Di dekat tikar tempat mereka tidur, duduk seorang lelaki muda yang ia tak pernah lihat sebelumnya. Wajah lelaki itu pucat, matanya kosong, tubuhnya seperti orang yang lelah luar biasa. Pakaiannya sama seperti pakaian Amir pada hari pertama datang ke rumah. Amir merasa jantungnya berhenti. Salmah berteriak histeris. Siapa itu? Lelaki itu memandang mereka tanpa ekspresi. Lalu ia berkata dengan suara Amir sendiri, aku sudah di sini dari awal. Dunia seolah patah. Amir menatap laki-laki itu, lalu menatap tubuhnya sendiri, lalu menatap Salmah yang pucat membatu. Ia ingin menjerit, tetapi suara tak keluar. Ia merasakan sesuatu yang dingin merambat dari tengkuk ke dada. Tidak, bisiknya. Tidak, saya masih di sini. Namun lelaki muda itu hanya menatapnya, tenang, seakan yang sedang bicara justru adalah orang lain. Perempuan tua itu tertawa lagi dari dapur. Yang hidup selalu pikir dia yang paling nyata, katanya. Padahal kadang yang paling nyata justru yang sudah lebih dulu diambil. Salmah memeluk Rudi dan Lilis makin erat. Rudi menangis keras. Lilis diam. Terlalu diam. Amir menoleh ke anak bungsunya, dan pada saat itu ia melihat sesuatu yang membuat darahnya beku. Lilis tidak menangis. Wajah anak itu pucat, bibirnya kebiruan, dan matanya memandang lurus ke depan seperti mata boneka. Kulit lehernya tampak dingin dan kaku. Amir teringat bahwa sejak hari pertama mereka masuk rumah, Lilis lebih sering diam daripada bicara. Ia selalu duduk di sudut ruangan, selalu menatap kosong ke arah dapur, selalu bangun malam tanpa sebab. Amir selama ini mengira itu karena takut. Ia mengira anak kecil memang mudah terganggu. Namun saat ia menyentuh lengan Lilis, tubuh itu dingin seperti air sumur. Salmah menjerit paling keras saat Amir menoleh dengan wajah tidak percaya. "Mah," suara Amir pecah. Salmah memeluk anak itu dan mulai mengguncang-guncangnya. "Lilis, nak. Lilis, bangun." Tapi Lilis tak bergerak. Di depannya, perempuan tua itu menatap semua itu dengan tenang, seolah sedang menunggu hasil panen. Lalu ia berkata, yang ini memang sudah masuk dari pintu yang benar. Amir terasa jatuh ke dalam lubang. Ia ingat hari pertama datang. Lilis yang paling kecil sempat tertinggal di belakang saat mereka memindahkan barang. Ia ingat Salmah memanggil anak itu ke dalam rumah.
Ia ingat Lilis tersandung di ambang pintu, terjatuh, dan saat itu Amir sempat mengangkatnya. Ia juga ingat sesuatu yang ganjil, tangan Lilis terasa sangat dingin padahal panas yang terik. Ia sempat menanyakan apakah anak itu demam. Lilis hanya menatapnya dengan mata kosong. Ketika kenangan itu berputar, Amir mendadak paham bahwa sejak hari pertama, ada sesuatu yang tidak kembali bersama mereka. Salah satu dari mereka tertinggal. Dan yang tertinggal itu bukan Bara. Itulah alasan rumah terasa aneh sejak awal. Itulah sebabnya Lilis tak pernah benar-benar mau makan. Itulah sebabnya ia sering berdiri di depan kompor mati. Itulah sebabnya ia mendengar suara ibu masak padahal ibu sedang mencuci di belakang. Itulah sebabnya ia selalu memandang Lilis sudah mati sejak hari pertama mereka masuk rumah. Atau lebih tepatnya, tubuh anak itu sudah dibawa masuk ke dalam rumah oleh sesuatu yang lebih dulu menunggu. Salmah jatuh terduduk, wajahnya seputih kapur. Tidak, ia berbisik. Itu anak. Perempuan tua itu memiringkan kepala. Amir menerjang maju. Ia menebas ke arah perempuan itu dengan golok. Namun sebelum bilahnya menyentuh, tangan dingin menahan pergelangan tangannya. Lelaki muda yang duduk di samping tikar tadi kini berdiri sangat dekat, dan Amir melihat wajah itu dengan jelas. Wajahnya adalah wajah Amir sendiri. Namun lebih pucat. Lebih kosong. Lebih ringan, seperti tubuh yang sudah lama ditinggal. Aku sudah lama menunggu kau sadar, kata sosok itu. Amir menggigil. Kau siapa? Aku yang dibawa masuk malam pertama. Suara itu datar, guntur menggelegar jauh di luar. Rumah bergetar. Dari langit-langit, suara-suara lain mulai terdengar. Bisikan. Tangisan. Ada orang memanggil nama. Ada seseorang merintih di balik papan. Ada banyak kaki berjalan di atas atap, tetapi tak satu pun bayangan terlihat. Perempuan tua itu mengangkat sapu lidinya dan mengetuk lantai 3 kali. Tok. 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 Waktunya balik, katanya. Lalu seluruh rumah berubah. Dinding yang semula papan tua tampak seperti kulit basah. Ruangan memanjang. Dapur yang tadi sempit menjadi lorong gelap tak berujung. Kamar mandi luar seperti menjauh, lalu mendekat lagi, lalu menjauh lagi seolah rumah sedang bernapas. Kursi goyang berderit di banyak tempat sekaligus. Bau gulai menjadi sangat pekat sampai Amir merasa perutnya mual. Dari dapur, terdengar suara piring yang ditata rapi, satu persatu, seolah tamu-tamu penting sedang datang makan malam. Salmah memeluk tubuh Lilis yang tak bergerak dan menangis tanpa suara. Rudi pingsan. Amir, yang nyaris tak sanggup berdiri, dipaksa melihat kenyataan yang selama ini tak sanggup dipahaminya. Bahwa rumah itu bukan sekadar tempat berhantu. Rumah itu adalah tempat transit. Bukan untuk orang hidup, tetapi untuk arwah yang belum selesai. Untuk jiwa-jiwa yang tersangkut di ambang, yang tak diterima bumi, tak pula diizinkan pergi. Rumah itu menampung mereka sementara, memberi suara sapu, suara kursi, bau masakan, dan bunyi-bunyi seperti rumah normal agar para penghuni baru merasa masih di dunia yang sama. Tapi sesungguhnya rumah itu sedang memisahkan jiwa dari tubuh, satu demi satu, lalu menahan yang tertinggal agar menjadi bagian dari lorong itu selamanya. Rumah itu tak pernah kosong. Karena setiap penghuni baru justru memperpanjang antrean. Setiap keluarga yang datang, setiap anak yang tertidur, setiap ibu yang memasak, setiap ayah yang pulang lelah, semuanya hanya menambah jumlah yang menunggu giliran dibawa. Kenapa kami? Amir berteriak, suaranya pecah. Perempuan tua itu menatapnya dengan wajah tak berubah. Kalau begitu lepaskan. Lepaskan apa? Yang hidup? Yang mati? Yang mana? Amir tak mampu menjawab. Di sampingnya, sosok dirinya yang lain berbisik pelan. Sejak malam pertama, kau sudah ditukar. Amir menoleh. Tidak. Anakmu yang kecil juga sudah. Tubuhnya masih ada, tapi orangnya sudah lewat. Sosok itu Salmah meraung, mengguncang tubuh anak itu, memanggil namanya berulang-ulang, tetapi Lilis tetap tak bergerak. Perempuan tua itu kemudian melangkah menuju Salmah. Bukan untuk menyerang, melainkan seperti seorang ibu yang ingin mengambil piring dari meja. Ia menyentuh dahi Lilis dengan jari kaku. Dan pada saat itu, mata Lilis terbuka. Tapi bukan mata anak kecil. Yang menatap adalah mata kosong seorang perempuan tua. Salmah tersentak mundur.
Lilis, atau apapun yang kini memakai tubuh itu, tersenyum tipis. Sudah dapat, katanya dengan suara berat yang tak pantas keluar dari tubuh kecil. Amir menjerit dan menebas ke arah sosok itu lagi. Goloknya mengenai kursi, membuat kayu pecah. Namun dari pecahan kursi itu justru keluar aroma tanah kuburan yang basah. Sosok Amir yang lain meraih lengannya, menariknya ke belakang. Kalau kau mau selamat, katanya, jangan lawan. Cari pintunya. Pintu apa? Pintu yang pertama. Amir menoleh liar. Pintu pertama? Lalu ia teringat sesuatu. Hari pertama pindah, ketika mereka masuk rumah itu, pintu depan sempat macet karena lantainya miring sedikit. Ia, tanpa sadar, harus mendorong lebih keras. Saat itu ia merasa seperti melangkah melewati sesuatu yang dingin. Sangat dingin. Seperti melewati air. Ia tak mempedulikannya. Sekarang ingatan itu menjadi kunci. Ia berlari ke pintu depan. Salma yang setengah gila ikut menyeret Rudi di belakangnya. Sosok perempuan tua mengejar mereka dengan langkah lambat, tetapi setiap langkahnya memanjang seolah jaraknya tak pernah habis. Rumah di belakang mereka mengerang. Dinding mengelupas. Dari kamar belakang, suara orang menangis makin ramai. Sapu lidi terseret di lantai, membentuk garis-garis basah yang seperti bekas darah tipis. Amir memegang gagang pintu. Dingin. Sangat dingin. Ia menoleh sebentar ke belakang dan melihat sesuatu yang tak akan pernah ia lupakan. Di ruang tengah, tubuh Lilis duduk di kursi goyang. Wajahnya kosong. Di sampingnya, ada banyak bayangan duduk berjejer, semuanya tanpa wajah, semuanya menunggu. Di atas mereka, langit-langit terbuka seperti mulut besar. Dari sana turun tangan-tangan hitam yang memegang kepala orang, menarik, menimbang, lalu melemparkan kembali. Rumah itu seperti stasiun kematian yang tak pernah tutup. Amir menarik pintu sekuat tenaga. Tapi pintu tak terbuka. Dari belakang, sosok dirinya yang lain berkata pelan, "Kau belum selesai membayar." Salmah menjerit. Rudi pingsan lagi. Dan pada saat putus asa itu, Amir mendengar suara sangat kecil di dekat kakinya. Bang? Ia menunduk. Lilis. Bukan tubuh kosong di kursi itu. Bukan sosok tua di tubuh anaknya. Di dekat ambang pintu, tepat di lantai, ada Lilis kecil yang pucat, menatapnya dengan mata sedih. Tubuhnya seperti bayangan tipis, nyaris tembus. Wajahnya sangat mirip anaknya, namun lebih ringan, seakan tinggal sedikit lagi akan terhapus. Bang, katanya lagi lirih. Jangan lupa aku. Amir menahan napas. Air mata jatuh tanpa ia sadari. Lilis. Anak itu tersenyum kecil. Aku udah tunggu dari tadi. Dan kemudian Amir mengerti. Yang duduk di kursi itu bukan lagi Lilis. Yang nyata, yang tersisa, yang belum sepenuhnya diambil, justru berdiri di ambang pintu dan menunggu dibawa keluar. Selama ini tubuh Lilis sudah menjadi tempat persinggahan. Sementara jiwanya terjebak di pintu, tidak masuk, tidak keluar. Amir memeluk bayangan itu, atau apapun itu, lalu dengan sisa tenaga yang ada ia memaksa pintu terbuka. Seketika angin malam menerobos masuk. Hujan. Bau tanah. Lampu jalan yang redup. Suara ayam dari rumah tetangga. Suara becak melintas di kejauhan. Dunia luar menyambar seperti cahaya yang terlalu tajam. Rumah di belakang mereka menjerit. Ya, benar-benar menjerit. Bukan suara manusia, melainkan suara kayu, seng, dan dinding yang dipaksa memutus sesuatu yang sudah lama menempel. Dari dalam rumah terdengar teriakan perempuan tua, jeritan banyak orang, bunyi kursi roboh, piring pecah, sapu patah, lalu semuanya bercampur menjadi satu raungan panjang. Amir menyeret Salmah keluar. Ia memanggul Rudi di satu sisi, sementara tangan satunya menggenggam sesuatu yang ringan di dada, sesuatu yang tak terlihat tetapi terasa hangat. Begitu mereka melangkah ke gang, rumah itu seolah mengecil di belakang. Papan-papannya bergetar. Jendela tertutup sendiri. Pintu depan menghantam kusennya berkali-kali dari dalam. Lalu sunyi. Hujan masih turun. Lorong 13 tampak biasa lagi. Tetangga-tetangga membuka pintu dengan wajah takut-takut. Mak Umi berdiri paling depan,
memandangi mereka dengan mata sedih. Pak Sabar dan Pak Deli datang tergesa dari ujung gang. Tak seorang pun berani mendekat ke rumah itu. Salmah menangis sambil memeluk Rudi. Amir terduduk di tanah, napasnya tersengal. Ia menoleh ke belakang, ke arah pintu rumah kontrakan. Rumah itu diam. Gelap. Tidak ada suara sapu. Tidak ada kursi goyang. Tidak ada bau gulai. Hanya teras kecil dan pintu coklat tua yang tampak seperti pintu rumah biasa. Tetapi semua orang di gang tahu, diam seperti itu justru paling berbahaya. Mak Umi datang mendekat dengan wajah pucat. Ia menatap Amir lama sekali, lalu menunduk pada sesuatu yang tak terlihat di dekat kaki lelaki itu. "Sudah balik?" tanyanya lirih. Amir tak sempat menjawab. Karena saat itulah ia melihat sesuatu di tangannya sendiri. Sebuah kalung kecil. Kalung kain yang biasa dipakai Lilis. Ia menatapnya, lalu memandang Salmah. Istrinya juga menatap kalung itu dengan mata membesar. "Lilis," Salmah berbisik. Amir ingin berkata bahwa semuanya sudah selesai, bahwa mereka sudah keluar, bahwa anak itu bersama mereka. Namun di saat yang sama, ia merasakan udara di samping kanannya menjadi dingin. Sangat dingin. Seperti ada seseorang berdiri tepat di sana, menunggu dipanggil. Dan lalu, untuk pertama kalinya sejak mereka datang ke lorong 13, Amir mendengar suara Lilis. Bukan dari depan rumah. Bukan dari dalam. Melainkan dari balik punggungnya. "Bang, aku masih di sini." Amir menoleh perlahan. Tidak ada siapapun. Tapi di sudut gelap teras rumah kontrakan itu, tampak sesosok kecil berdiri diam. Tubuhnya membelakangi mereka. Rambutnya panjang sebahu. Baju kecilnya basah terkena hujan. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri menatap pintu rumah. Salmah menjerit. Mak Umi langsung menariknya mundur sambil membaca doa. Pak Deli menunduk. Pak Sabar memalingkan wajah. Semua orang di gang itu seakan tahu satu hal yang tak perlu dijelaskan lagi. Yang keluar dari rumah belum tentu yang pulang. Amir memanggil nama anaknya berkali-kali. Sosok kecil itu perlahan menoleh. Wajahnya samar, tapi cukup untuk membuat Amir merasa dadanya remuk. Itu Lilis. Atau mirip Lilis. Atau sisa yang masih memegang nama itu. Anak itu tersenyum tipis, lalu menunjuk ke pintu rumah kontrakan. Di balik kaca kusam, tampak bayangan seorang perempuan tua berdiri, memegang sapu lidi, tersenyum seperti orang yang baru saja menerima tamu baru. Kalau diperhatikan baik-baik, di belakangnya duduk beberapa sosok lain di kursi goyang. Semuanya menunggu, semuanya diam, semuanya seperti sudah lama sekali berada di sana. Lilis kecil menatap Amir sekali lagi. Kemudian, pelan sekali, ia melangkah mundur ke arah rumah. "Jangan!" teriak Amir sambil hendak menerjang. Tapi Mak Umi dan Pak Sabar menahannya. "Jangan!" mereka berdua berkata hampir bersamaan. Sosok kecil itu masuk lewat pintu tanpa membukanya. Seperti asap yang kembali ke celah. Dan begitu pintu tertutup, rumah itu lenyap menjadi rumah seperti biasa. Tidak ada tanda-tanda ia baru saja menelan seorang anak. Hujan berhenti beberapa menit kemudian. Gang menjadi sunyi. Malam itu mereka tidak kembali ke dalam rumah. Tidak ada yang berani. Amir, Salmah, dan Rudi diungsikan sementara ke rumah kerabat jauh di ujung kota. Mereka tinggal di sana beberapa minggu, lalu pindah lagi ke tempat lain. Salmah tidak banyak bicara setelah itu. Rudi sering terbangun sambil menangis. Amir menjadi lebih diam dari sebelumnya, seolah sebagian suaranya tertinggal di lorong 13. Tentang Lilis, mereka tidak pernah benar-benar menemukan jawaban. Beberapa bulan kemudian, Amir kembali diam-diam ke lorong 13 bersama Pak Deli. Rumah itu masih berdiri, tampak kosong dan tak terurus. Catnya mengelupas lebih banyak. Pintu depannya tertutup rapat. Tidak ada tanda kehidupan. Namun ketika mereka mendekat, Amir mencium bau sapu lidi yang baru dipakai dan aroma gulai yang samar. "Sudah," katanya. "Jangan dipanggil lagi." Amir bertanya, "Rumah itu akan terus begitu?" Pak Deli menghela napas. Selama orang butuh tempat murah, rumah seperti itu tak pernah benar-benar mati. Ia hanya menunggu keluarga baru yang cukup lelah untuk mengetuk pintunya. Amir memandangi rumah kontrakan itu lama sekali.
Ia ingin marah, ingin memukul, ingin membakar semuanya. Namun yang keluar justru air mata yang tak tertahan. Ia memejamkan mata dan untuk sesaat merasa mendengar tawa kecil anaknya dari dalam rumah. Sangat pelan. Sangat jauh. Lalu hilang. Sampai hari tua, Amir tak pernah lupa satu kalimat yang diucapkan Mak Umi pada malam mereka pergi. Kalau rumah sudah mulai memberi makan, jangan tunggu sampai ia minta nama. Dan memang, rumah itu bukan hanya mengambil tubuh. Ia mengambil keyakinan bahwa semua rumah diciptakan untuk melindungi. Ada rumah yang dibangun untuk meneduhkan. Ada rumah yang dibangun untuk menyembunyikan. Dan ada rumah yang dibangun, sejak awal, hanya untuk menunggu orang berikutnya masuk dan tidak pernah benar-benar keluar. Begitulah lorong 13. Begitulah rumah kontrakan yang di luar tampak murahan, tapi di dalam memelihara pintu antara yang hidup dan yang tidak selesai mati. Dan jika suatu malam kalian melewati gang sempit di kota tua, lalu mencium bau gulai padahal tak ada dapur menyala, atau mendengar sapu lidi menyapu lantai di rumah yang kosong, jangan pernah terlalu cepat mengira itu hanya angin. Karena di beberapa tempat, suara-suara kecil adalah tanda bahwa seseorang sedang menyiapkan kursi untuk kalian. Terima kasih sudah mendengarkan Sahroni sampai akhir. Semoga rumah kita semua selalu penuh berkah, selalu dijauhkan dari gangguan yang tak terlihat, dan selalu dijaga oleh Tuhan Yang Maha Esa. Bila ada salah kata, salah ucap, atau ada bagian yang membuat hati tidak nyaman, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sampai bertemu lagi di cerita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.